Oke, kenalin gue Gembong. Di sini gue sebagai um, salah satu departemen artistik. Proses sebagai art director di film ini cukup seru ya. Dari awal kali gue diajak sama produser Case, diajak untuk dibantu. Mau nggak ikut syutingan? Gue bilang oke, gue bantu. Terus makin di sini kita makin ngobrol, ketemu sama banyak orang. Walaupun ini PSBB ya, cuman kita maksimalin banget waktu yang ada buat bikin set. Dari misalnya pameran, kita bikin temboknya, apa namanya, tripleknya, sampai di set kosan juga kita benar-benar berproses banget. Dari 3 kali pindah itu juga 3 kali pindah, tapi nggak menjadi sebuah masalah karena kita bekerja bareng-bareng, jadi nggak terlalu capek. Terus waktu scene unik juga, kita ngambil gambar di toilet, kita bikin pup, bikin itu unik juga. Pertama kali gue bikin buat tantangan di syutingan ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita mau manage waktu di saat PSBB gini. Pesan gue banyak banget ya, kayak dari bagaimana gue bertemu orang banyak, orang baru yang benar-benar suka sama film juga, sama-sama inisiatif, sama-sama hobi banget di bidang film ini. Terus juga yang bikin gue senang itu juga bagaimana kita tetap berusaha walaupun di pandemi gini, cuman kita masih mau bikin karya. Nah itu gue juga suka banget. Kayak khawatir juga itu anak bisa nggak nih di Jakarta. Kamu lagi apa? Kamu lagi apa? Kamu lagi liatin kamu. Males ah. Yang lain aja. Oke, nama gue Shalwa Salvia Azri, panggilan gue Via, dan di sini di project ini gue sebagai sound designer. Sebagai sound designer ini adalah hal yang baru menurut gue, karena gue langsung ya kalau misalkan di lapak sebelah itu gue cuman sebagai kayak asisten doang, ini gue harus turun yang benar-benar konsep. Terus habis itu ya diskusi sama sutradara kayak gitu. Jadi ya luar biasa. Menjadi sound designer adalah tantangan buat gue, karena yang tadi gue bukan ini bukan ranah gue yang sebenarnya, tapi gue dipaksa untuk masuk juga. Dan ini jadi sebuah wadah pembelajaran gue juga sih, untuk kayak bikin mengkonsep sebuah musik, atau ya terutama di film itu sebagai kayak SFX-nya mungkin kayak gitu. Oke, cerita unik yang ada dalam proses ini, terutama dalam sound design, adalah ketika tim gue ini kan cuman sedikit banget nih ya, tim gue cuman berdua. Terus pas mau masuk ke hari kedua, teman gue sakit tiba-tiba. Itu kayak wow, gue harus gimana gitu. Untungnya sih maksudnya ada backupan dari teman-teman kru yang lain kayak gitu, dan alhamdulillah lancar sih sampai. Itu gue senang. Emang ngesut gue yang lagi menderita mulu. Gue mencari mulai ambience keramaian yang untuk di pameran gitu. Terus gue mencari ide untuk merekam itu di mall. Dan gue ngambil ambience mall itu kan keramaian orang ya, itu kan kayak nyampur gitu, jadi sesuatu yang mirip mungkin ya sama suara-suara yang ada di sebuah pameran gitu. Tapi tantangannya itu gue harus ngendep gitu kan, karena gue harus bersembunyi dari satpam security. Mohon maaf bapak-bapak semuanya. Pesan untuk proyek film Lunar itu semoga segala halang rintang yang udah dilewatin itu bisa terbayar dengan baik, dan filmnya tuh bisa membawa pesan positif. Terus abis itu mungkin bisa memotivasi seseorang yang mungkin punya punya pengalaman yang sama di film itu kayak gitu. Jadi semoga lancar, dan yang pasti semoga soundnya perfect. Hari ini syuting hari kedua, sangat capek karena kita harus pindah tempat. Gimana sutradara? Anjir. Sensor harga. Nama gue
Adra. Di project ini gue sebagai production unit. Ya kalau sebagai production unit gue yang nyiapin jadwal, gue yang mempersiapkan semua kayak beberapa barang, terus gue nyiapin lokasi juga, konsumsi, ya gitu. Kendala ada untuk lokasi, jadi di hari pertama harusnya kita udah selesai semuanya, tapi ada problem di lokasi dan lokasinya jadi di hari kedua nggak bisa dipakai. Kita harus langsung gimana caranya biar kita dapat lokasi untuk syuting di hari kedua. Terus pas selesai syuting hari pertama kita langsung putar otak gimana caranya untuk syuting besoknya, dan malam itu kita juga dapat lokasi, langsung moving semua barang dan jadinya besok bisa tetap syuting. Konsumsi kebetulan kita ada kerja sama ya sama salah satu brand namanya Sherlock. Dia yang megang konsumsi kita dari syuting hari pertama sampai hari kedua. Kita dapat 2 kali makan setiap harinya, siang sama malam. Berisik estradanya ya. Enak banget tahu, masa ada ininya, ada paru. Gue kan suka buat paru. Ini tapi cerita serunya ya paling itu, kita harus mikirin lokasi di menit-menit akhir. Padahal besoknya masih ada syuting, tapi taunya lokasinya nggak bisa. Ya mau nggak mau kita putar otak lagi, nyari tempat lagi sampai dapet itu sih. Hai semuanya, jadi syuting di siang hari ini kita disponsorin sama Sherlock atau Sherlock lokal. Jadi dia tuh kayak rice bowl gitu. Nah isinya tuh ada paru goreng, sayur, sama ada telur gitu sama sambalnya. Kita cobain yuk. Nasinya juga ada rasanya. Kalau masalahnya nasi daun jeruk nih. Enak banget. Jangan lupa pesen di Sherlock. Nama gue Theodora Recha Marella, panggilannya Rachel. Posisi gue di sini sebagai story development sama komposer lagu buat Lunar. Proses awal gue bisa dapet ide cerita ini awalnya tuh random banget sih, karena gue sama Yanto memasukkan beberapa ide cerita yang awalnya jauh banget dari ide Lunar. Tapi ada benang merah yaitu insecurities yang mau kita masukin. Awalnya serandom itu sampai kita mau bikin tentang insecurities in beauty gitu, jadi tentang fisik dan segala macam, ngambil hal yang lagi jadi isu sosial yang lagi naik juga gitu. Dan ternyata cukup rumit dan cukup susah dan cukup sensitif. Jadi kita lebih mengarahkan insecurities dalam hal lain yang mungkin gue dan Yanto juga suka gitu. Jadi kita beralih ke insecurities dalam berkarya gitu. Gue terinspirasi dari mereka-mereka yang ternyata gak percaya diri yang gue kira. Dengan gambar-gambar mereka menurut gue udah bagus banget, ternyata mereka juga masih punya keraguan dan merasa tersaingi sama desainer-desainer lain atau seniman-seniman lain gitu. Ngejangkau orangnya sih nggak susah, cuman nunggu mereka untuk ngerespon itu lumayan lama gitu, karena pasti mereka punya kesibukan sendiri gitu. Kebetulan waktu itu komunikasi gue sama sutradara gue agak kehambat sama jadwal yang kita berdua punya. Jadi cara menghadapi kesulitannya yaitu menyempatkan waktu sebisa mungkin, even subuh kita brainstorming gitu sih. Jadi maaf tetangga-tetangga gue yang ganggu, itu saya. Cerita Lunar ini kan garis besarnya adalah ketika rasa ketidakpercayaan diri lo mengubah ambisi lo menjadi sesuatu yang salah gitu. Kayak ambisi gak ada yang salah sampai akhirnya menyakiti diri lo sendiri ataupun orang lain gitu kan. Nah di sini ambisi Lunar ternyata menyiksa dia juga dan menyiksa orang lain juga gitu. Jadi yang ingin disampaikan ya udah, lo berkarya yang jujur aja. Gak usah, kalau lo emang pengen berkarya ya berkaryalah karena lo ingin dan karena lo tahu apa yang ingin lo sampaikan. Gak usah berusaha menjadi orang lain, gak usah berusaha untuk lebih bagus daripada orang lain, karena semuanya udah ada wadahnya masing-masing. Gak tahu, sumpah. Gak apa-apa, ini gak apa-apa.
Ini. Gak bukan pendek itu emang abangnya. Gak apa-apa. Jadi ini lagu tuh stok lagu lama gue yang gue tulis waktu gue SMP. Nah akhirnya gue lihat buku lirik gue lihat buku lagu gue nemu. Dan awalnya dulu gue SMP nulis lagu ini karena waktu dulu gue ngerasa banyak banget pertanyaan di otak gue tentang hidup gitu, tentang cara hidup, jalan, cara waktu memainkan peran gitu. Dan gue bingung sama hal-hal yang terjadi gitu di depan mata gue. Jadi sebenarnya ini lagu beneran tentang lagu keluh kesah gue sama hal yang ada di depan mata gue aja gitu. Sebenarnya keluh kesah gue bertanya-tanya, kok bisa sih kayak gini? Ini emang dunia yang cara kerjanya kayak gini atau semuanya cuma di otak gue aja? Nah, lagu gue tentang hal seperti itu, kelabilan seorang remaja sih gitu. Nah, tantangannya adalah untuk mengubah tataran kata lagu ini menjadi lebih lebih matang aja, karena bagaimanapun ya gue waktu itu gue nulis itu kelas 2 SMP, kelas 2, kelas 3 gue lupa. Jadi bisa kebayang sealay apa campuran kata yang bakal gue pakai. Walaupun gue suka refnya, gue akuin refnya gue kaget kayak, gue SMP sedih banget anjir. Gue pinteran SMP daripada sekarang gitu. Gue sekarang sad girl, kayak ada yang bercanda sad girl, kayak beda gitu. Tapi emang banyak banget kayak verse-nya atau bridge-nya itu harus dirombak ulang, di-rearrange dan segala macem. Buat aransemennya juga waktu dulu kan gue cuma sebatas pakai gitar dengan skill yang pas-pasan gitu, jarinya belum kapalan, jadi gitarnya sember dan segala macem. Jadi gue lempar lagi ke partner gue Salma untuk diaransemen ulang sama dia. Yuk standby. Parah. Standby pulang ngopi makan. Yuk kamera. Roll. Sound. Aman. Baca. Slide 42, scene 2, shot 1, take 1. And Cut. and